Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Statistika Ekonomi Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Sipa Pramudita Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang regresi linear berganda dengan beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Amjad Abdul Majid, yang kedua ada Alfiah Nur Fadilah, yang ketiga ada Alvina Fitriawinata, yang keempat ada Alfianti Rizik, yang kelima ada Suci Aisyah Febrianti. Nah, kita mulai pada materi regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda memiliki fungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Adapun persamaan dari analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan cuan Q-Lupiu di FUD 18 UBP Karawang pada bulan November tahun 2023. Ada syarat judul. Syarat judul meliputi 6. Yang pertama ada variabel X1, yang kedua ada variabel X2, yang ketiga ada variabel Y, yang keempat ada objek, yang kelima ada tempat, dan keenam ada waktu. Regresi berganda. Yang pertama ada variabel X1, ada variabel X2, dan variabel Y. Variabel X1 ialah harga cuan Q-Lupiu. Variabel X2 ialah pendapatan cuan Q-Lupiu, dan variabel Y adalah permintaan cuan Q-Lupiu. Nah, kita bisa lihat di data penilaian seperti di gambar. Saya Suci Aisyah Febrianti dengan NIM 22416212201291. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan parsial dan simultan. Hubungan parsial yaitu adalah pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap X2. Hubungan simultan adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Hubungan simultan 1A regresi. A sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. A sama dengan 30 dikali 6865 dikurang 530 dikali 399. Hasilnya minus 5520. B. N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 kuadrat. B sama dengan 30 dikali 13487 dikurang 621 pangkat 2. Hasilnya 18969. C sama dengan N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2. C sama dengan 30 dikali 10720 dikurang 530 dikali 621 sama dengan minus 7530. D sama dengan N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. D sama dengan 30 dikali 8717 dikurang 621 dikali 399. Hasilnya 13731. E sama dengan N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. E sama dengan 30 dikali 9550 dikurang 530 pangkat 2 sama dengan 5600. F sama dengan EB dikurang C pangkat 2, yaitu F sama dengan 5600 dikali 18969 dikurang minus 7530 pangkat 2, hasilnya 49525,500. B1 sama dengan AB dikurang CD dibagi F, hasilnya minus 0,02654. B2 sama dengan DE dikurang AC dikali F, hasilnya 0,71333. A sama dengan sigma Y dikurang B1 sigma X1 dikurang B2 sigma X2 per N, hasilnya A sama dengan minus 0,99703. Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2. Y sama dengan minus 0,99703 dikurang 0,02654 X1 ditambah 0,7133 X2.
2A koefisien determinasi. R pangkat 2 sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 sigma YX2 dikurang sigma Y pangkat 2 dibagi N sigma Y2 dikurang sigma Y kuadrat. R pangkat 2 sama dengan 30 dikali minus 0,99703 dikali 399 ditambah minus 0,02654 dikali 6865 ditambah 0,7133 dikali 8717 dikurang 399 pangkat 2 per 30 dikali 5793 dikurang 399 pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 0,68142. R pangkat 2 sama dengan 68,1%. Hasil dan kesimpulannya adalah dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,681. Artinya kontribusi harga cuan kiloview atau variabel X dan pendapatan cuan kiloview atau variabel X2 terhadap permintaan cuan kiloview atau variabel Y sebesar 68,1%. Sedangkan sisanya sebesar 31,9%. Permintaan cuan kiloview dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 3A koefisien korelasi. R sama dengan R2 kuadrat. Hasilnya 0,82548. Arahnya positif, kekuatannya korelasi positif kuat karena nilainya 0,82548. Kesimpulannya positif itu X naik dan Y juga naik, sedangkan kalau negatif X nya naik, Y nya turun, begitupun sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah korelasi antara harga dan pendapatan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan pun akan naik. Perkenalkan, nama saya Alfiana Fadila. Jadi, B. Hubungan parsial. Pertama ada B. Regresi. Di sini ada rumus regresi. Setelah kita masukkan data ke dalam rumus, hasilnya yaitu A sama dengan 30 dikali 6865 dikurang 530 dikali 399 sama dengan min 5520. B sama dengan 30 kali 13487 dikurang 621 pangkat 2 sama dengan 18969. C sama dengan 30 kali 10720 dikurang 530 dikali 621 sama dengan min 7530. D sama dengan 30 dikali 8717 dikurang 621 dikali 399 sama dengan 13731. E sama dengan 30 dikali 9550 dikurang 530 pangkat 2 sama dengan 5600. F sama dengan 5600 dikali 18969 dikurang min 7530 pangkat 2 sama dengan 49525500. B1 sama dengan 0,02654. B2 hasilnya yaitu 0,71333. A sama dengan min 0,99703. Untuk Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan A-nya yaitu min 0,9903 dikurang B1-nya yaitu 0,02654 X1 ditambah B2-nya 0,71333 X2. 2B koefisien korelasi.
Untuk RXY1 sama dengan 30 dikali 6865 dikurang 399 dikali 530 dibagi akar 30 dikali 5793 dikurang 399 pangkat 2 dikali 30 dikali 9550 dikurang 530 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0,146. Kesimpulannya, jadi koefisien antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif yang kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan akan naik. Untuk RYX2 yaitu sama dengan 30 dikali 8717 dikurang 399 dikali 621 dibagi akar kali 30 dikali 5793 dikurang 5793 pangkat 2 dikali 30 dikali 13487 dikurang 621 pangkat 2. Hasilnya 0,82. Jadi kesimpulannya, korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif yang kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan akan naik. Untuk RX1X2 sama dengan 30 dikali 10720 dikurang 530 dikurang 621 dibagi akar dikali 30 dikali 9550 dikurang 530 pangkat 2 dikali 30 dikali 13487 dikurang 621 pangkat 2. Hasilnya 0-0,73. Jadi kesimpulannya, korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan koefisien korelasi negatif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan akan turun. Saya Alpina Fitriawinata. Di sini saya akan menjelaskan bagian uji SPSS. Uji asumsi klasik. Yang pertama di sini ada uji normalitas, di mana kriteria keputusan uji asumsi normalitas dikatakan normal ketika P negative value lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal ketika P negative value lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya yang kedua ada uji linear. Kriteria keputusan uji asumsi normalitas dikatakan linear ketika P negative value lebih besar daripada 0,05 dan dikatakan tidak linear ketika P negative value lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada ANOVA table yang deviation from linearity bagian sig sebesar 0,201 sehingga dapat dikatakan linear karena P negative value lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya hasil output SPSS dengan metode enter. Variabel yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda ini adalah variabel X1, X2, Y, di mana X1 adalah harga cuanki Lupiu dan variabel X2 adalah pendapatan cuanki Lupiu, sedangkan variabel Y adalah permintaan cuanki Lupiu. Metode yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda ini adalah metode analisis primer atau pengambilan data langsung ke lapangan. Di sini ada persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 0,997 negatif 0,027 X 1 ditambah 0,713 X 2. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B, di mana attendance coefficient di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada attendance coefficient,
Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar negatif 0,997 dengan nilai negatif ini dapat diartikan bahwa penelitian cuanki Lupio atau variabel Y akan bernilai negatif 0,997 apabila variabel harga cuanki Lupio atau variabel X1 dan pendapatan cuanki Lupio atau variabel X2 bernilai konstan atau 0. B sama dengan angka koefisien harga cuanki Lupio dan pendapatan cuanki Lupio pada attendant koefisien. Dalam penelitian ini, variabel cuanki Lupio memiliki koefisien sebesar negatif 0,027. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan variabel harga cuanki Lupio dengan asumsi variabel lain tetap, maka pendapatan cuanki Lupio akan menurun sebesar negatif 0,027. Saya Alfianti Rizik, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu uji hipotesis pada analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka uji hipotesis untuk analisis linier berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu pengujian hipotesis hubungan parsial, pengujian parsial X1 terhadap Y, yaitu tidak ada pengaruh harga cuanki Lupio terhadap permintaan cuanki Lupio, HA yaitu adanya pengaruh harga cuanki Lupio terhadap permintaan cuanki Lupio. Pengujian X2 terhadap Y, HO yaitu tidak ada pengaruh pendapatan cuanki Lupio terhadap permintaan cuanki Lupio, HA yaitu ada pengaruh pendapatan cuanki Lupio terhadap permintaan cuanki Lupio. Membandingkan nilai signifikan p-value dengan alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikan berpengaruh jika nilai signifikan lebih kecil alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih besar alfa 0,05. Hasil dan kesimpulan, nilai signifikan permintaan cuanki Lupio adalah signifikan 0,887 lebih besar 0,05, maka tidak berpengaruh. Nilai signifikan harga cuanki Lupio adalah signifikan sama dengan 0,918 lebih besar 0,05, maka tidak berpengaruh. Nilai signifikan pendapatan cuanki Lupio adalah sig sama dengan 0,000 lebih kecil 0,05, maka berpengaruh. Berikutnya, membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung atau TH lebih besar sama dengan T tabel atau TA. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung atau T hitung atau TH lebih kecil dari T tabel atau TA. Cara mencari T tabel atau TA yaitu dengan rumus DF sama dengan N min K min 1, yaitu 30 min 1 min 1 sama dengan 28, yaitu 2,048. Hasil dan kesimpulan, hasil dari keputusan uji hipotesis atau uji T adalah bersifat tidak berpengaruh, karena nilai T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, yaitu 2,048 lebih kecil sama dengan 5,113. B. Pengujian hipotesis hubungan simultan. Membandingkan nilai signifikan p-value dengan alfa 0,05, kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikan atau sig lebih kecil alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikan lebih besar alfa 0,05. Jadi hasil dan keputusan nilai signifikan di sini adalah sebesar 0,000. Lebih kecil 0,05, maka artinya berpengaruh. Berikutnya, membandingkan nilai F hitung atau FH dengan F tabel atau FA. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitung atau FH lebih besar sama dengan F tabel atau FA. Tidak berpengaruh jika nilai F hitung lebih kecil F tabel atau FA. F hitung 28,876, DB pembilangnya yaitu K-1, yaitu 3
min 1 hasilnya 2, F tabel yaitu 3,35 dengan DW penyebut 30 min 3 yaitu 27. Hasil dan kesimpulan, di mana DB penyebutnya adalah 27 dan DB pembilang adalah 2 dengan A 0,05. Uji dua arah maka dapat nilai F tabel 3,35. Dari uji hipotesis, didapat F hitung sebesar 28,876. Nilai F hitung sama dengan 28,876 lebih besar sama dengan 3,35. Maka diperoleh keputusan uji hipotesisnya yaitu sangat berpengaruh. Berikutnya yang keempat yaitu analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur yaitu besar kekuatan korelasi atau hubungan, arah korelasi atau hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain. Jika X naik maka Y naik, jika X turun maka Y turun. Negatif yaitu bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Hasil dan kesimpulannya yaitu hasil dari koefisien korelasi adalah 0,825 berarah kekuatan korelasi positif kuat. Maka koefisien korelasi antara harga dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan cuanki Lufio pun naik. Yang kelima, analisis koefisiensi determinasi, yaitu memberikan informasi tentang koefisiensi determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel harga cuanki Lufio dan pendapatan cuanki Lufio secara simultan atau bersama-sama terhadap permintaan cuanki Lufio dan dapat dinilai pada nilai R atau square R kuadrat yang terdapat pada tabel modus summary. Hasil dan kesimpulan dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai square variabel X1 dan pendapatan cuanki Lufio variabel X2 terhadap permintaan cuanki Lufio yaitu variabel Y sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9%. Permintaan cuanki Lufio dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.